Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif dengan NIM 2311024 dari kelas PAI 5A. Sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan dosen pengampu yaitu Ibu Utin Mutia MPD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Kemukakan pendapat Anda beserta alasan yang ilmiah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan tersebut, yang dimana perubahan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia bukan terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi melalui berbagai proses dan berbagai pertimbangan, yang dimana harus berdasarkan aspek-aspek filosofis, sosiologis, psikologis, politis, dan perkembangan zaman. Faktor yang pertama yaitu perubahan tujuan dan paradigma pendidikan nasional. Kurikulum PAI harus sejalan dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Setiap kali terjadi perubahan paradigma, misalnya dari pendidikan yang berorientasi pada hafalan menuju pendidikan berbasis kompetensi dan karakter, maka kurikulum PAI juga harus menyesuaikan. Faktor yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek ini menuntut adanya inovasi dalam pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, baik pada materi, metode, dan media pembelajaran. Perlu diperbarui agar sesuai dengan konteks zaman digitalisasi dan globalisasi. Faktor yang ketiga yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kurikulum yang lama seringkali dianggap tidak relevan dengan kebutuhan peserta didik di zaman sekarang. Setiap generasi memiliki karakter yang berbeda, sehingga pendekatan PAI perlu menyesuaikan dengan gaya belajar, tantangan moral, dan nilai-nilai yang dihadapi generasi modern. Faktor yang keempat yaitu tuntutan sosial dan budaya. Kurikulum PAI tidak bisa lepas dari dinamika masyarakat. Ketika muncul masalah sosial seperti degradasi moral, radikalisme, ataupun rendahnya etika sosial, maka kurikulum PAI perlu direvisi agar lebih menekankan pembentukan karakter dan akhlak mulia. Faktor yang kelima yaitu kebijakan pemerintah dan politik pendidikan. Setiap perganti rezim Menteri Pendidikan sering diikuti oleh evaluasi dan revisi kurikulum. Faktor kebijakan politik dan ideologi negara ini turut menentukan arah pendidikan agama di sekolah. Faktor yang keenam yaitu tantangan globalisasi dan isu keagamaan kontemporer. Isu global seperti pluralisme, radikalisme, dan sekularisme menuntut PAI berperan sebagai penyeimbang. Oleh karena itu, kurikulum PAI harus mempersiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman Islam yang moderat, terbuka, dan relevan dengan konteks global. Faktor yang tujuh adalah evaluasi terhadap efektivitas kurikulum sebelumnya. Pergantian kurikulum juga merupakan hasil evaluasi terhadap kelemahan kurikulum lama. Misalnya, terlalu teoritis, tidak kontekstual, atau kurang mengembangkan keterampilan abad ke-21. Selanjutnya, yaitu menurut saya, ataupun menurut pendapat saya, perubahan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia selama ini lebih banyak dipengaruhi oleh arus kebijakan formal pemerintah, meskipun idealnya perubahan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan nyata peserta didik. Namun, untuk memberikan penilaian yang objektif dan ilmiah, perlu dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu konteks ideal atau teoritis, dan konteks empiris yaitu konteks praktis. Yang pertama, pada perspektif teoritis terlebih dahulu. Kurikulum seharusnya berdasarkan kebutuhan peserta didik. Secara teoritis, kurikulum merupakan alat mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam konteks pendidikan agama Islam. Hal ini berarti membantu siswa memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Islam secara mendalam dalam kehidupan nyata. Menurut Hamalik, kurikulum yang efektif adalah kurikulum yang disusun berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan sosialnya. Artinya perubahan kurikulum PAI harusnya berorientasi pada kebutuhan spiritual dan moral siswa di tengah tantangan zaman, perbedaan karakter, generasi digital, dan realitas sosial semakin kompleks seperti pluralisme, degradasi moral, dan radikalisme.
Lalu kita melihat pada perspektif yang kedua, yaitu perspektif empiris. Dominasi kebijakan formal dan politik pendidikan. Secara empiris, perubahan kurikulum di Indonesia sering terjadi sejalan dengan pergantiannya menteri ataupun rezim pemerintahan. Setiap pergantian kebijakan pendidikan membawa paradigma baru yang ingin diterapkan secara nasional. Misalnya dari kurikulum 1994 berbasis isi berpindah ke kurikulum 2004 menjadi KBK, lalu berganti lagi menjadi kurikulum 2006 KTSP, lalu berganti lagi menjadi kurikulum 2013 ataupun K13, hingga sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka. Perubahan ini seringkali mencerminkan arah kebijakan pemerintah pemerintah dan tuntutan administratif daripada hasil penelitian mendalam tentang kebutuhan belajar siswa. Akibatnya, guru seringkali harus menyesuaikan diri secara mendadak tanpa kesiapan sumber daya dan pelatihan yang memadai. Selanjutnya, menurut Tilaar, kebijakan pendidikan di Indonesia masih bersifat top-down, di mana sekolah dan peserta didik menjadi objek implementasi, bukan sebagai subjek perancang kebijakan. Akibatnya, orientasi pendidikan ataupun kebijakan yang bersifat formalistik, perubahan kurikulum PAI tidak diikuti dengan perubahan paradigma mengajar guru dan tidak memperhatikan konteks kebutuhan peserta didik, sehingga cenderung menjadi ritual administratif daripada inovasi pedagogis yang bermakna. Padahal, Fadilah mengungkapkan bahwa kurikulum PAI seharusnya dirancang berdasarkan prinsip relevansi, kontinu, dan fleksibel, agar mampu mengembangkan kompetensi spiritual dan sosial peserta didik sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, secara ilmiah dapat disimpulkan bahwasanya perubahan kurikulum PAI di Indonesia masih lebih banyak didorong oleh kebijakan formal pemerintah ataupun rezim pemerintah ketimbang dengan kebutuhan nyata bagi peserta didik. Namun, tujuan idealnya tetap untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan peserta didik dan masyarakat. Untuk mencapai hal itu, diperlukan keterlibatan guru, akademisi, serta elemen masyarakat dalam proses perumusan kurikulum agar perubahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan spiritual, moral, dan sosial generasi muda modern. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Kemukakan menurut Anda dan apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru pendidikan agama Islam? Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pergeseran kurikulum pendidikan agama Islam dari orientasi hafalan menuju kompetensi dan kini ke arah pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam, menunjukkan adanya perubahan besar pada paradigma dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia. Pergeseran ini mencerminkan kesadaran bahwa pendidikan agama tidak cukup hanya menanamkan pengetahuan ataupun hafalan ayat-ayat dan dalil ataupun hadis-hadis, serta definisi keagamaan, tetapi harus membentuk pengalaman religius dan karakter spiritual yang hidup melekat dalam diri peserta didik. Pada masa lampau, kurikulum pendidikan agama Islam lebih menekankan transfer pengetahuan siswa diukur dari seberapa banyak mereka mampu menghafal dalil, mampu menghafal ayat, ataupun mampu menghafalkan definisi-definisi keagamaan. Namun, seiring perkembangnya teori belajar, konstruktivitas, dan pendekatan student center learning, orientasi kurikulum bergeser ke arah kompetensi di mana siswa diharapkan tidak hanya tahu, tetapi juga memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai Islam. Lalu saat ini, dalam kurikulum merdeka, arah pendidikan agama Islam semakin ditingkatkan dan ditekankan pada pengalaman belajar yang bermakna, yang menumbuhkan kesadaran iman, akhlak, dan karakter melalui aktivitas reflektif, kolaboratif, dan kontekstual. Selanjutnya, saya sebagai calon guru PAI melihat hal tersebut sebagai tantangan dan juga peluang.
Tantangannya karena saya sebagai guru tidak bisa lagi mengandalkan metode ceramah dan hafalan, tetapi harus kreatif untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan relevan dengan kehidupan peserta didik. Namun, hal tersebut juga menjadi peluang besar untuk saya sebagai pendidik, menjadi pendidik yang inspiratif, mampu menghadirkan Islam sebagai ajaran yang hidup dan membahagiakan, bukan sekedar kewajiban yang kognitif. Perubahan ini menuntut saya untuk terus mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, serta spiritual agar mampu menuntun peserta didik mengalami proses belajar agama yang benar-benar bermakna dan membentuk kepribadian peserta didik secara utuh. Baiklah, itulah tadi jawaban saya mengenai 2 pertanyaan dalam mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.